Hai Besti, welcome. Aku Anggi Marito. Hari ini aku lagi staycation di Hotel Borobudur Jakarta. Karena hari ini aku mau kondangan, jadi yuk temenin aku siap-siap. Hai Besti, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya daidaku. Aku Anggi Marito. Hari ini aku lagi staycation di Hotel Borobudur Jakarta dan aku mau kondangan cintaku. Dan hari ini aku lagi ada di program Besti Review Beauty. Hari ini aku mau makeup ala Anggi Marito, pastinya eda-edaku ini. Tapi hari ini tidak dengan lipstick Narara sayang ya. Jadi kalian ikutin terus step-stepnya. Pertama aku mau pakai skin tint aja. Karena aku habis laser, aku habis skin booster, jadi masih kayak banyak lebam-lebam dan banyak kayak flaky-flaky gitu kulitnya. Jadi yang ringan-ringan aja sayang. Oke. Biasanya sih kalau skin tint aku langsung ke muka ya. Langsung aku giniin. Oh pede banget gak pakai kaca. Langsung aku giniin sayang. Karena aku tuh lebih suka pakai tangan karena dia tuh lebih melt gitu ke kulit. Atau mungkin skill aku yang kurang kali ya. Jadi pakai brush itu kadang tuh suka bergaris dia, jadi nggak indah dipandang gitu Eda ya. Jadi lebih baik aku pakai tangan aja. Nah dulu tuh sebenarnya aku suka nonton aja sih, dan di YouTube kan banyak ya tutorial-tutorial makeup gitu. Tapi yang paling aku contek ilmunya adalah Leo Avandi, bestie aku. Aku mencuri ilmu dari Leo Avandi karena kita tuh bestie, sama-sama dari Batam. Jadi aku tuh sering banget main ke apartnya kan. Terus ya udah aku tanya, "Kak, ini pakai apa? Ini pakai apa? Ini bagusnya gimana?" Jadi makeup kelas gratis sayang. Itulah kuncinya kalau kau mau pintar makeup, berkawan lo kau sama makeup artis cinta ya. Biar gratis kau ditaruh makeup kelasmu. Aduh, aku tuh kalau keluar rumah ya sayang, aku tuh jarang sekali makeupan, kecuali ada mau ketemu orang, lagi mau nongkrong, atau lagi mau perform, barulah aku makeup. Kalau enggak aku malas. Malas sekali aku makeup, karena males ininya, males siap-siapnya, males repotnya. Aduh Tuhan, malas sekali aku. Ini tinggal di blend-blend aja. Kan masih banyak imperfection nih. Aku biasanya tutup pakai concealer aja sayang. Langsung saja kita taruh. Ini memar-memar bukan memar di bakbuk ya. Ini adalah memar-memar gara-gara habis treatment guys. Jadi masih banyak biru-birunya. Ah yakin mau di-spill baju treatment aku. Baju treatment aku, aduh. Biasa, tunggu ya, hitung dalam otak dulu. Kalau tanpa contouring 12 juta. Ah, menyala dompet suamiku. 12 juta. Kalau dengan contouring minimal 40 sampai 60. Yeay, semangat suami aku tahu kok istri kamu Anggi Marito, berat ya sayang. Aduh, aku baru di Indo ya, nanti mungkin kalau suami aku kekayaannya udah 10 triliun atau 15 triliun, aku ke luar negeri sayang. Ini di Indo dulu, karena memang treatment-treatment di Indo juga kok dua kacanya? Bagus-bagus. Oke, jadi aku ngerasa aku kayak belum perlu treatment ke luar gitu. Di Indo aja dulu. Tinggal di blend-blend aja. Wow, filler aku sudah lakukan di seluruh muka aku, Kak. Kalau oplas sih kayaknya
belum ada kepikiran ya, karena aku tuh lebih suka yang temporary aja. Karena kayak takut juga kalau di muka, kayak takut nyesel, terus takut kayak banyak revisinya. Teman-teman aku kan banyak tuh yang udah ngelakuin. Terus kayak ada beberapa yang kayak revisi. Aduh, aku jadi kayak males, udah buang waktu, buang uang, buang tenaga juga sayang. Jadi aku lebih baik filler dulu deh. Kalau aku sih fillernya dagu, bibir, bawah mata. Karena kan tidurnya malam terus ya, kalau nggak ngurusin anak kadang manggung. Kayak tadi malam aku baru selesai manggung jam 2 pagi. Jadi cekungan mata itu nyata ya sayang. Nyata besti. Jadi harus diisi pelan-pelan gitu. Oh tentu tidak, tapi karena dia donaturnya jadi aku ngikut aja sih. Kecuali nanti kalau aku udah nabung gitu sendiri, terus aku mau oplas, jadi dia nggak berhak komen. Tapi karena sekarang dia adalah donatur aku, jadi aku ngikut aja deh. Nah biasanya kalau yang nggak ke cover gini aku tambahin pakai si hourglass ini. Buat yang nggak bisa ketutup nih kayak biru-biru yang di sini nih. Dan aku tuh biasanya kalau makeup sendiri tuh emang nggak begitu suka yang tebel banget, karena aku tuh kalau makeup suka risih sebenarnya, kayak mukaku tuh banyak benda gitu loh, nggak suka sebenarnya. Tapi karena wajib ya hari ini kita mau kondangan, kenapa ya, tapi kalau ngeblend bawah mata tuh kita harus kayak nggak bisa kayak cantik gitu. Nah ini tinggal di blend aja. Beauty influencer ya, banyak lagi. Beauty influencer tuh aku suka Tasya Farasya, Abel Cantika aku juga suka nonton. Terus abis itu Titan, terus abis itu aduh namanya lupa tapi mukanya ingat, Vina Gracia juga. Terus Natania apa gitulah, nah itulah pokoknya. Tapi yang paling aku sering sih, iya sih Vina Gracia sih, aku lumayan sering tuh nontonnya. Ini dikit kita tambahin lagi. Aduh aku malas sekali kalau abis treatment ini ya, karena banyak lebam-lebam ini ya. Nanti dikira orang abis diocop apa aku ini. Nah, udah kita biarin aja dia di situ dulu supaya dia lebih ngeset. Aku lanjut pakai cream blush. Nah ini anaknya berteman dengan makeup artis ya teman-teman. Jadi dia banyak freebies, kita bisa menyolong di apartemennya. Ini aku lagi pakai Giorgio Armani yang liquid blush. Ini shade-nya apa ya? Lihat dulu kali, shade 62. Aku suka banget pakai cream blush daripada powder. Oke, blushnya harus nampol ya, karena ini kita mau ke pesta Batak sayang. Ya, blush nggak nampol kau nanti ditanya, yang pakai apanya kau di pipimu itu? Nggak pakai apa-apa kau di pipimu. Dan ngeblend aku selalu pakai tangan. Nah sebenarnya ada puluhan kali ya, cuman aku kan suka bolos. Jadi biasanya setahun aku datang sekali 2 kali. Cuman beda halnya kalau aku lagi pulang ke rumah gitu ya, ke rumah mama bapakku. Ya harus mengikuti mau nggak mau, seminggu tuh bisa 2 kali, 3 kali. Ada aja acaranya, kayaknya orang manusia paling sibuk di dunia ini adalah orang Batak ya. Karena acaranya tuh nggak siap-siap. Ada aja tiap hari. Awak tuh pening nengoknya. Nah biasanya kalau belum menikah itu pasti langsung kena judge sama inang-inang kan. Kenapa namanya itu nyanyi. Tapi kalau udah menikah ada alasan. Iyalah Inang, itu les bapak si Butet kemarin kayak gini. Iyalah Inang, kemarin si Butet nggak bisa tidur. Jadi kami capean, malamnya nggak tidur. Banyak alasan sayang, tapi kalau belum menikah kau jangan harap. Jangan harap kau bisa bolos ya cinta. Nah, blush on harus nampol. Pokoknya sedangdut mungkin ya. Karena ini ingat sekali lagi ini adalah cara Batak sayang.
Lihat aja nikahanku. Bagaimana ramenya. Aku sampai abis nikah itu radang aku loh. Jadi aku nikah tuh banyak kali ya Besti. Nikah pertama pemberkatan, terus kedua resepsi, terus ketiga adat Batak. Dan di setiap acaranya itu, di resepsi itu ada 2.000 orang. Di adat, tenang sayang, 3.000 orang, gak usah sedih kalian. Ya siap-siaplah kalian kalau laki-laki yang lagi menonton ini, kalau mau menikahi wanita Batak. Siapkan tenagamu dan uangmu cinta ya, bukan hanya tenagamu yang dipersiapkan, uangmu juga sayang, banyak kalian mau dibagi-bagi di pesta itu. Nah, udah kayak gini kita lanjut pakai apa sih namanya? Loose powder. Langsung pakai loose powder. Aku pakai loose powder kecintaan seluruh umat dari Chanel. Biasanya aku tok ke sini. Aku biasanya pakai loose powder juga banyak biar lebih nggak benyek aja mukanya. Kalau benyek mukanya nggak suka. Kalau digabungin semuanya, resepsi, pemberkatan, dan adat, nyentuh 3 sih kayaknya. Nyentuh. Hah, kok tarik napas? Yang cowok-cowok napas. Ya, makanya ya jangan nikahin orang Batak. Soalnya mahal. Aku kayak, suamiku kayak, aduh sayang coba ya kalau kemarin gak ada pesta kita udah beli ini, kita udah beli ini. Kita. Tenang sayang gak apa-apa. Masih panjang perjalanan hidup ini, masih bisa kau menabung. Tapi memang sih pesta Batak itu gila. Karena suamiku kan Chinese bingit dia. Jadi harus dibeli marga dan akunya Bataknya Batak banget kan. Bapak aku bilang gini, Hela, kalau kau nggak mau beli marga, jangan kau bisa mengawini anakku katanya. Mampus dia. Langsunglah beli marga dulu si Koko itu. Jadi marga Pasaribu dia sekarang. Info dong warga-warga Tangsel, di mana punguan Pasaribu yang ada di Tangsel. Kan aku disuruh mama aku mencari. Kalian ikutlah nang, punguan Batak itu. Nggak bagus kalian kalau nggak ikut. Info dong, komen Besti kalau ada. Lanjut pakai loose powder di seluruh muka. Pakai dua-duanya sayang, tenang. Belum nyampe situ kita. Aku tuh selalu pakai loose powder dan compact ya. Biar lebih tahan lama, anti longsor, anti badai, anti keringat. Tahu sendiri pesta Batak panasnya kayak apa, berjoget lah hampir 24 jam itu kurasa. Jadi otomatis complexion harus tahan lama ya. Tetapi aku nggak pakai foundation biar lebih ringan aja. Dibantu oleh compact powder nantinya. Begitu. Oke, udah pakai ini. Langsung kita pakai alis dulu kali ya. Pensil alis dari Benefit. Shade-nya shade 3. Langsung kita pakai. Aduh kok ini terus pakai kacamata. Langsung kita pakai ke alis saja. Enaknya alisku itu udah disulam, jadi udah ada bentuknya, tinggal ngikutin. Karena aku tuh sebenarnya paling nggak bisa pakai alis loh, Besti. Aku sih campur ya, aku tuh suka dua-duanya. Sekarang lokal juga udah banyak yang bagus. Ini kayak tadi tuh aku skin tint-nya aku pakai lokal. Terus nanti untuk lip produk aku juga pakai lokal. Begitu, jadi lokal tuh sekarang udah banyak yang bagus teman-teman. Jadi nggak selalu high end produk yang bagus, tapi lokal juga sekarang banyak yang bagus. Oke, tinggal digambar isi-isi dikit. Isi-isi dikit. Habis udah pakai yang pensil, aku lanjut pakai yang gel supaya dia tahan lama, ngejigrak sampai ngejigrak banget. Ini aku pakai dari Benefit juga. Warnanya rada terang karena rambut aku kan sekarang lagi
terang banget ya. Pirang tapi bukan janda pirang ya, Besti. Nah, oke. Aku sulam alis. Udah lama sih, udah kayak 4 tahun yang lalu, tapi masih bertahan di alisku ini. Jadi aku tuh sebenarnya nggak suka sulam yang terlalu tebal kan. Jadi makanya aku nggak pernah retouch. Dan aku mau pakai compact powder tipis-tipis. Udah pecah. Oke Besti, sambil aku pakai compact powder, aku mau update personal life aku. Aku lagi sibuk ngapain aja dan lagi mengerjakan apa saja. Aku tuh sekarang lagi sibuk sebenarnya karena aku habis buka brand. Jadi kayak lebih dari setengah hatiku ada di brand itu gitu. Jadi sekarang lagi fokus ke situ. Tapi tenang saja sayangnya, karena manggung juga nggak ditinggal, manggung juga tetap berjalan dan mengurus anak itu hal yang paling penting ya. Kalau nggak marah pula nanti si Butet, nggak diurus dia. Momen paling memalukan selama aku manggung, sebenarnya nggak pernah cerita sih. Aku pernah kebelet boker. Terus agak ini dikit, jorok, tapi itu memalukan. Cuman orang untungnya sih nggak tahu ya. Untungnya panggungnya itu jauh sama penonton, jadi bau itu tidak tercium saya. Ya, sekarang akhirnya kalian tahu semua ya. Awalnya rahasia itu hanya aku dan Tuhan yang tahu. Tapi sekarang akhirnya kalian tahu juga. Itu sih paling memalukan menurut aku. Dibanding sama kecengklak ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau udah cepit dikit, baunya kemana-mana. Untunglah itu penontonnya lagi jauh dia jaraknya ke stage-nya. Lagi manggung suara hilang pernah banget, sering banget. Cuman aku yakin aja dan gas aja terus. Jadi aku biasanya kalau suaranya hilang lagi manggung, aku pertolongan pertama, misalnya kalau di Jakarta tuh pasti aku langsung cari suster aku langsung kayak Kak, aku suaranya hilang, tolongin. Biasanya kalau suara hilang tuh aku radang, jadi aku pasti infus infus metil gitu buat mengurangi radang. Cuman kalau lagi di luar kota kan susah ya. Jadi pertolongan pertama aku adalah kincur yang paling manjur. Kencurnya nggak diapa-apain, langsung dimakan aja sayang. Ini by the way aku lagi pakai bronzer ya, agak banyak aja kita bikin bronzer. Terus aku pakai di hidung sedikit supaya menambah dimensi biar nggak terlalu flat ya. Nanti kayak wayang PJ pula muka aku ya kan Eda. Karena memang masyarakat Indonesia ini masih banyak terjebak dengan kegalauan dan masa lalu ya. Jadi otomatis harus menyanyikan lagu itu. Jadi karena memang orang Indonesia tuh marketnya tuh masih ke situ kan. Jadi makanya lagu-lagu yang aku keluarkan juga nggak jauh-jauh tentang galau-galau itulah cinta. Begitu. Tak segampang itu galau banget sumpah, yang nyanyi Anggi Marito. Sumpah jujur banget, tak segampang itu galau banget ya. Oh, promo lagu sendiri Mbak? Iya. Itu sih, dan kalau lagu luar, aduh nggak ngerti bahasa Inggris Kak. Nggak tahu, pokoknya yang paling galau tak segampang itu. Oh lagu Batak. Mardu Holong lah, udah paling galau. Yang nggak orang Batak aja galau dengar lagu itu. Lagu itu tentang perselingkuhan aja. Mardu Holong itu pokoknya, aku manggung di mana-mana, bener-bener di mana-mana. Mau di daerah Koko pun aku tetap yang di request Mardu Holong Angge katanya. Gila orang ini. Kalau nggak Mardu Holong nggak sor nampaknya.
Aku suka sih hipdut, aku kalau lagi nyetir, apalagi kalau lagi macet, tahu sendiri Jakarta kayak apa ya kan. Aku selalu dengerin hipdut supaya tetap semangat besti. Karena hipdut tuh bikin mood naik aja gitu. Kayaknya bukan aku banget deh, kayaknya udah gak cocok, aku udah mama-mama. Gak cocok joget hipdut. Aku menjadi pendengar aja ya cinta. Jangan pula kau suruh aku bernyanyi dan berjoget hipdut. Gak pantas lagi, udah gak cocok. Ketawa nanti anakku nengoknya. Genre yang paling susah dinyanyiin menurut aku jazz sih. Susah, aku nggak pernah menyanyikan lagu-lagu jazz karena menurut aku susah aja gitu, karena mereka tuh kayak punya pakemnya sendiri. Jazz itu aku tidak pernah berani untuk menyanyikannya. Dangdut sikat, hipdut sikat juga sih sebenarnya. Ngerok sikat aja lah besti, apalagi pop ya kan. Aduh, tapi kalau jazz nggak dulu deh mbak. Oke, ini aku lagi pakai eyeshadow besti, aku pakai dari Anastasia Beverly Hills. Ini yang apanya bacanya ini? Gak bisa aku baca bahasa Inggris. Sultri tulisannya, Sultri. Mama siapa sih Sultri ini? Aku lagi pakai eyeshadow ya besti. Eyeshadownya yang gelap-gelap aja karena hari ini kan kita temanya mau bold. Temanya adalah inang-inang Batak. Jadi yang gelap-gelap lah kita bikin. Terus habis itu tinggal di-blend aja. Biasa aku tuh kalau mau bikin makeup lebih bold, aku bawahnya isi juga pakai eyeshadow yang gelap. Jadi eyeshadow coklat tua tadi kita taruh di bawah juga, biar matanya tuh lebih tajam. Ih, kayak hantu. Kalau biasa mama-mama bapak pesta jam 2. Jam 4 udah bersalon dia sayang, kayak mamaku. Aduh, dulu baru jam berapa nanti pestanya? Dari subuh dia udah di salon. Ya baru jam 10 udah berminyak lah mukanya, katanya nggak tahan makeupku ini. Ya siapa suruh makeup dari subuh ya kan? Orang acara masih jam berapa? Nggak tahan makeupku ini nang katanya. Aduh ribut kali. Apalagi kalau acara keluarga besar, biasa ngumpul tuh kan, misalnya lagi acara kami di kampung, di Medan. Pasti acara misalnya siapalah menikah gitu ya. Dari jam 3 orang itu, dari jam 2 udah mersasa. Bayangkan kalian, dari jam 2 pagi udah bersasa. Apa aja jam 2 pagi masih mimpi entah kemana. Orang itu udah bersasa, yang ributnya ribut minta ampun lagi. Kebayang gak kalian? Ya begitulah, tapi keluarga Batak itu seru loh guys. Karena ada aja ininya, huru haranya. Bagi kalian yang mungkin masalah hidupnya masih sedikit, boleh deh nikahin orang Batak. Trial pacaran dulu deh. Kalau kuat mental berarti kalian keren. Berarti suami aku keren juga ya. Dia sabar menghadapi aku. Ini aku nggak pakai eyeliner ini ya, jadi aku cuma blend pakai eyeshadow yang warna hitam di paletnya si Sultri ini. Oh kita dijodohin. Aku sama suami aku dijodohin sama teman kita. Bukan teman kita sih sebenarnya, teman arisan mamanya dia. Teman arisan mamanya dia itu temanku juga. Terus habis itu kayak, "Dek, mau aku kenalin gak Dek ke teman aku?" katanya. Siapa kak? Ya udah kalau teman-temanan boleh deh. Karena pada saat aku ketemu sama dia pertama kali aku punya pacar dan dia juga punya pacar. Jadi kita ketemu. Terus habis itu laki-laki itu ngechat aku terus. Memang laki-laki ini banyak buaya ini ya. Laki-laki ini ngechat terus, tiap hari ngechat, nggak aku balas, nggak tertarik aku. Pas ketemu aku kayak gini, ih sok kegantengan kali orang ini. Tahu kalian kan yang orang ganteng tapi dia sok tahu dia ganteng terus dia sok ganteng. Nggak suka aku. Masa ketemu aku pakai kacamata hitam di indoor? Lain kau bah dalam hatiku. Langsung lah, aduh ilfil aku, nggak aku balas lah chattingannya. Nggak aku balas, lost contact lah kami kan. Abis lost contact, tiba-tiba aku tengok dia di Surabaya. Aku bilang, titipkan dulu almond crispy lah, Kenji, aku bilang.
Oke, dibelikannya. Terus pas udah pulang dari Surabaya dia bilang kayak gini, aku kasih almond crispy-nya mau di mana? Kita sambil makan aja yuk. Dalam hatiku, buaya kawan ini. Akhirnya kami makan lah, bertemu kami. Udah dari situ ngechat terus. Gara-gara omongan manisnya. Karena omongan manisnya sayang. Nah, kalau keluarga dia itu nggak begitu strict. Tapi kalau keluarga aku, apalagi waktu aku ketemu sama dia, aku pacarannya sama yang beda agama. Jadi mama aku marah terus. Jadi pas ketemu sama dia, terus dia pun nggak langsung ketemu sama bapak aku, dibilang mau dikawini aku. Mama bapak aku pun, yang penting bisa lah kau jaga anakku itu, sama adat Batak lah kalian ya katanya. Udah deh, kita tuh pacaran kurang lebih tuh cuma sebulan, terus bulan depannya dia lamar. Terus habis itu akhir tahunnya kita menikah deh. Begitu deh kurang lebih. Ini ngalah-ngalahin pengantin aku kurasa ini ya hari ini. Nah, sisa-sisa sisa-sisa bedak-bedak tadi, bedak-bedak eyeshadow tadi kita sapu-sapu aja ya. Di bawah-bawah ini kan bekas-bekasnya kita sapu. Set. Nah, kita sapu. Jangan lupa kalian bedai leher kalian biar nggak belang ya. Biar nggak kayak wayang peji. Tradisinya sebenarnya nggak ada yang ribet-ribet ya. Waktu anak aku baru lahir, kita masuk rumah tuh cuman dilemparin beras aja. Jadi kan biasa orang masuk rumah, jadi papa mamaku ngedoain kita, terus habis itu beras diambil terus gini, horas. Itu kayaknya biar, nggak tahu sih biar apa. Nggak aku tanya pula, dibilangnya ya udahlah nang kau ikut aja kata aku katanya. Ya udahlah pak kalau gitu. Pokoknya ada tradisi kayak gitu deh. Karena waktu anak aku baru lahir kan kita rumahnya baru juga. Jadi sekalian tuh mendoakan rumah yang baru gitu. Lanjut kita pakai highlighter. Biar menyala. Biar bukan hanya emas-emasku yang menyala. Tapi mukaku juga menyala sayang. Mamaku sih enggak ya, untungnya mamaku udah agak rada-rada kekotaan sekarang, jadi dia nggak mengatur. Jadi pernah awal-awal dia lumayan mengatur, aku bilang, "Mak, zaman mama sama zamanku udah beda, Mak." Aku bilang, "Oh iyalah bikin nanang," katanya. Enaknya sih mamaku nggak yang terlalu ikut campur kalau urusan parenting, urusan ngurusin anak, dia tuh nggak terlalu ikut campur. Aku tuh senengnya itu. Jadi aku tuh bebas gitu loh, mau parenting apa ke anak aku. Gitu deh. Jujur aku lumayan mengurangi, nggak sangat-sangat mengurangi tapi lumayan. Karena kalau aku nggak mengurangi tuh, aku tuh sebulan tuh bisa 20 kali manggung kalau aku nggak mengurangi. Tapi sekarang aku sudah komitmen untuk ya udah manggung tuh 5 kali aja deh. Pokoknya gimana caranya biar sebulan tuh 5 kali manggung. Begitu. Karena kalau 20 kali kapan ngurus anaknya aku? Sehari tuh pindah kota ya. Kalau pindah kota tuh 2 kali. Kalau pindah tempat bisa 3 kali. Aku tuh kemarin baru aja PP
dari Palembang. Jadi siang aku ngejob di Palembang, malamnya aku ngejob di Jakarta. Menyala. Langsung karena aku extension ya bulu mataku. Jadi aku cuma pakai ininya aja nih, apa namanya, kayak gelnya gitu supaya dia tetap naik. Tapi udah bolong-bolong, udah gelek. Emang dari akunya sih, dan dari dianya juga sih. Dia mah pengennya aku nggak kerja, tapi nggak bisa, gatal aku nggak kerja. Orang hamil aja aku nggak kerja di rumah, aduh stresnya minta ampun. Nggak bisa, aku tuh tipe orang yang harus kerja gitu loh. Ya manggung sebulan 5 kali tuh aja aku kayak udah gatel. Tapi yang penting ada aja kerja gitu. Kalau diem di rumah, terus kerjanya dia sih, suamiku sih ya puji Tuhannya dia memprovide apapun nih, buktinya kartunya dan segala hartanya aku yang pegang. Makasih suamiku sayang, sarangnya yang. Ini suamiku sangat-sangat perhatian, tapi aku kayak dia minta aku nggak kerja, aku nggak bisa. Nggak bisa aku. Bisa gila aku di rumah. Step selanjutnya adalah pakai setting spray. Ini aku beli yang besar kali, karena kalau beli yang kecil habis terus dia. Wah, segar kali. Karena aku nggak bawa kipas, jadi kita kipas-kipas aja pakai ini. Oke, tinggal nunggu kering. Ini aku seperti merecreate makeup manggung aku tadi malam sih, jujur. Karena aku malam persis stepnya kayak gini. Aku kalau manggung selalu makeup sendiri, kecuali acaranya wedding. Manggung di wedding orang, apalagi wedding orang kaya itu kan nggak bisa kalau makeup sendiri, takut kebanting aku. Jadi itulah pakai makeup artis. Cuman kalau manggung off air biasa atau di klub atau di mana, aku tuh selalu makeup sendiri karena lebih cepet. Soalnya kalau pakai makeup artis tuh minimal tuh 2 jam ya, kecuali aku makeupnya sama Leo Avandi 30 menit. Dan nunggunya tuh lama, aku tuh nggak betah. Terus kita langsung pakai lip product karena matanya hari ini udah gonjreng dan blush onnya juga udah batak banget. Jadi lipstiknya kita ambil yang kalem aja, nude-nude gitu ya. Ya paling siap-siap aja aku ditanyai di pesta. Nggak kau pakai lipstikmu Anggi katanya nanti. Udah Inang, ini shade-nya nude loh Inang. Inang ini taunya lipstik merah aja. Ini kita pakai lip liner. Aku pakai lip liner dari brand Korea. Lucu banget, namanya Heart Percent, murah lagi. Oke. Aku tuh lagi suka banget bibir jeding. Dan suami aku juga suka bibir jeding. Jadi aku baru mengisi bibir aku. Tapi tetap harus kita lip liner juga biar dia makin jeding ya. Oke, sudah di lip liner. Kita langsung pakai. Aku tuh biasa kalau lagi mau nude gitu, biasa aku pakai 2 ini, yang brand lokal sama brand high end kali ya ini bilangnya ya. Aku pakai yang si. Oh, salah shade pula aku ambil, matilah kita. Ya udah pakai yang satu lagi aja. Tenang, jangan panik. Nah, ini dia. Kinda sexy. Nah, yang ini. Sampai tengok ya, sampai aku suka kali makainya. Jadi kayak gini lah bentuknya, udah nggak berbentuk dia. Nah kita tinggal pakein aja di bibir. Aku tuh suka banget ya bibir yang kayak plumpy dan full gitu. Oke. Nah kalau udah dipakai kayak gini, kita blend lagi sedikit. Kita blend lagi ujung-ujungnya biar dia kayak agak ada smudge-smudge-nya gitu loh. Nah. Dan dalamnya biasa aku
tambahin yang glossy lagi. Biasa aku pakai lip gloss atau aku pakai tinted lip balm gitu. Aku pakai tinted lip balm aja. Kalau bibirnya glossy gini jangan harap tahan lama ya. Harus sering touch up karena dia pasti akan hilang. Yeay. Oke. Sudah selesai makeupnya. Oke bestie, aku sudah selesai makeup dan aku mau mengerjakan rambutku yang lepek kali ini biar makin cantik membahana. Oke bestie, sekarang kita mau main nyatok. Aku tuh tipe orang kalau nyatok tuh sukanya yang wavy gitu. Dan karena rambut aku di color dan udah kering, jadi suhunya tuh harus rendah sayang, harus di bawah 180 biar rambutnya tidak rusak. Jadi kita mulai saja nyatok ini karena aku tidak bisa hidup tanpa syatokan. Ini langsung saja aku tuh nyatok tuh sekelewat aja biar dia kena aja gitu. Aku sebenarnya ini masih ada bekas hairdo tadi malam. Cuman bau asap rambut aku karena di klub itu nyawa. Udah, kita tinggal tunggu 1, 2, 3. Langsung dilepas. Karena aku sudah terbiasa get ready buru-buru. Karena suami aku tuh suka banget ya. Dia mau pergi, tapi dia ngabarinnya 10 menit sebelum pergi. Bayangkan, awak masih pakai daster, masih bau busuk. Dia bilang, ayo sayang 10 menit lagi kita jalan. Apa nggak termampus awak di situ? Aku tuh cepet-cepet aja biasanya kalau nyatok. Karena rambut aku itu kan kering. Jadi nggak boleh yang terlalu lama gitu dicatokan. Nanti semakin rusak, jadi kita cepet-cepet aja. Aku tuh biasa antara dua nih. Aku biasa kalau misalnya malamnya aku lagi nggak pakai vitamin rambut, aku tuh pasti pakai vitamin dulu. Tapi kalau malamnya aku udah pakai vitamin rambut, siangnya aku nggak pakai. Karena rambut aku ini meskipun bawahnya kering, tapi helaiannya tuh tipis ya besti. Jadi dia tuh gampang lepek. Jadi kalau kebanyakan pakai vitamin salah, nggak pakai vitamin salah. Jadi aku ngakalinnya dengan itu. Jadi kalau malam aku sudah pakai vitamin, paginya pas mau styling aku nggak pakai vitamin lagi. Karena kan sudah ternutrisi tadi malamnya gitu lah. Perawatan rambut pasti. Ini rambut aku extension by the way. Rambut aku bukan rambut asli, ini adalah rambut palsu. Dan rambut palsu ini yang mahal. Satu helainya itu 150.000. Dan yang ada di rambut aku itu 188 helai. Belum lagi coloring. Coloringnya tuh bisa 4-8. Ya kira-kira segitu. Dan setiap 1 tahun aku tuh ganti rambut. Jadi harus 30 juta lagi keluar. Semangat suamiku. Oh, aku keramas selalu di salon sayang. Aku keramas selalu di salon, jadi 2 hari sekali aku pasti ke salon. Misalnya hari ini aku udah kondangan kan, terus kemarin aku udah di klub, jadi aku pasti ke salon keramasnya. Kalau keramas di salon, biasa mereka kalau extension tuh ada additional tuh. Additional 100.000, jadi kurang lebih 200.000 per 2 hari. Silahkan dikalikan sendiri. Berarti kali 15 kan kalau 2 hari sekali. Ya, semangat suami aku. Ngeringinnya tuh males. Aku tuh paling nggak suka ngeringin rambut. Kalau keramasnya doang aku bisa, ngeringinnya aku nggak bisa. Jadi daripada ribet, mending kita ke salon. Ya kan? Dengan kartu suami aku pastinya ya, bukan kartu aku. Terus paling perawatan-perawatannya sih masker rambut. Terus kayak hair spa gitu-gitu aja sih. Karena kan rambut aku tuh sering di color, sering di styling, jadi pasti kering. Ini dicatoknya. Aku tuh kalau nyatok tuh suka nyatok yang keluar ya. Aku kalau nyatok ke dalam nggak suka, muka aku jadi bulat kali. Jadi aku selalu nyatoknya yang tipe nyatok keluar. Dan aku tuh nggak pernah lama. Mungkin ya salah satu keuntungan suami aku suka buru-buru adalah aku siap-siapnya bisa nggak terlalu lama, nggak sampai yang 2 jam gitu. Jadi cepet. Meskipun kadang suka bikin spot jantung ya.
Masa dia pernah kayak gini? Sayang, dia tuh sering kali menipu kayak gini. Kenapa sih laki-laki tuh suka gitu? Sayang, kamu kawani aku dong, aku mau pergi ngopi aja. Rupanya pas nyampe tempatnya, kawan-kawannya lah 10 orang di situ, awak masih berdaster. Kau pikir kayak mana? Kayak mana kau pikir? Jadi setelah kejadian itu, ketika dia bilang, sayang aku mau pergi 10 menit lagi pergi, langsung secepat kilat aku berdandan. Karena kalau dia bilang kayak gitu pasti dia mau ketemu sama teman-temannya. Dan aku tuh selalu ikut gitu loh. Jadi kan gak mungkin aku tampil polosan. Karena kan kesejahteraan suami itu dilihat dari istrinya. Kalau istrinya rapi, wangi, cantik, pasti suaminya ini sayang sama istrinya ya. Begitulah Besti. Tapi gak apa-apa lah ya kan, daripada gaji suami kemana-mana mending untuk perawatan istrinya. Gak salah itu sayang. Semangat suami-suami. Nggak pernah, untungnya sih nggak pernah. Karena dia tuh kalau udah bete kayak gitu, jadi bikin gak mood sepanjang hari. Jadi mending aku make upannya satset, kalau enggak aku nyatok dulu terus make upan di mobil. Daripada dia harus nungguin aku siap-siap. Ya, karena pasti ribut kali itu satu harian, aku malas. Kalau berantem kayak gitu nanti naik sasakku. Malas aku, mending aku lah yang mengalah ya kan. Nah, kalau punya rambut kering itu plus minus ya, Besti. Kadang dia tuh kalau dicatok sebentar aja dia tuh akan tahan lama. Tapi kalau punya rambut yang terlalu halus, kalau dicatok sebentar tuh dia nggak akan tahan lama. Jadi ya sebenarnya punya rambut kering juga ada plusnya sih. Cuman minusnya kan jadi kayak rusak. Tapi ini rambut aku sudah mendingan sih. Kapan hari kan aku ngecatnya bener-bener sampai blonde. Blonde-nya tuh blonde banget. Ini sudah aku tone down. Karena yang kemarin blonde itu rambut aku tuh jadi rusak banget sih. Oke, tinggal diputar, putar. Tinggal sedikit lagi yang atasnya aja. Aku tuh juga orangnya nggak betah rambut lepek. Jadi karena rambutku cepat lepek, jadi aku tuh kalau udah 3 hari nggak keramas aja tuh gelisah, minta ampun. Jadi harus 2 hari sekali. Kalau bisa sehari sekali pun ku jabanin. Tapi kasihan suamiku bayarin salonnya. Jadi 2 hari sekali aja. Oke, diputar. Dan aku curling ironnya aku pakai yang 32 mili selalu. Karena itu yang paling cocok di rambut aku. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Tinggal diputar aja. Tapi aku pernah lagi males hairdo, jadi suami aku ngajakin main padel. Terus subuh-subuh, terus aku belum keramas. Terus aku diam-diam pesan hairdo, pakai duitnya dia. Dan itu sudah terjadi 3 kali selama 6 bulan ini. Jadi kadang tuh suamiku suka marah, kamu sih ngapain sih buang-buang duit, hal yang gak penting, tahu gak sih? Terus aku bilang gini, aku kan udah melahirkan anak kamu, aku udah menyusui. Terus dia kayak, ya udah, nggak mau berantem. Aku kan udah melahirkan, aku bertaruh nyawa, wah sayang, aku bilang. Aku bertaruh nyawa di meja operasi itu, kamu nggak tahu aku kesakitan 2 minggu nggak bisa jalan, aku bilang sama dia. Belum lagi menyusui, bengkak-bengkak, mastitis, demam aku. Lalu dia diam, ya udahlah katanya. Tanda suami yang gak mau berdebat. Ya udahlah. Tapi kan memang iya ya. Nah ini sedikit lagi. Tinggal section-section yang atasnya aja. Nah biasa kalau poni kan aku lagi lepek nih. Kalau poni lagi lepek aku nggak majuin ke depan. Sebenarnya aku kan lagi pakai poni depan tapi lagi nggak bisa aku majuin karena lepek banget. Jadi kita sampingin aja poni. Aku nggak punya budget shopping. Punya ding. Dia tuh pernah bilang pokoknya 1 bulan untuk salon keramas, sama untuk beli-beli baju gitu-gitu. Sebulan aku 20 juta. Makasih sayang aku.
Nah, kalau udah jadi kayak gini, aku biasanya sisir biar dia lebih natural. Nah, oke. Tinggal poninya aja. Poninya udah lepek banget. Aku mau ambil ke depan. Terus aku mau Nah, biasa kalau cetok poni aku matiin dulu. Nah, aku matiin dulu. Terus nanti sisa-sisa panasnya baru aku buat untuk poni. Karena poni itu helaian poniku tuh lebih tipis, jadi lebih gampang rusak. Jadi aku nggak mau dia terlalu rusak, makanya aku matiin dulu. Biar poninya nggak kering ya. Sebuah tips and trick. Oke. Nah udah kayak gini, tinggal bawa ke belakang. Oke, aku sekalian ngaca di sini. Udah deh, jadi rambutnya. Langsung saja kita ganti outfit. Akhirnya aku sudah ganti outfit juga. Kira-kira seperti ini outfitnya. Karena kalian banyak minta sepil outfitku dari mana aja. Bajunya sudah pasti dari brand lokal. Tasnya dari Cendol ya kan, kayak lagi live tok aja, dari Chanel. Sepatu dari Christian Dior, jam dari Rolex. Begitulah teman-teman ya. Karena sudah bawel kali si Kenji ini Besti, jadi langsung pilih aku ya. Thank you for watching. Thanks Besti. Bye, edain aku. Gimana pensil alisku udah tak? Oh ada. Kalau nggak bawa stres ya aku. Pelampi anjir, jeding jelek banget, jeding bilang kelampi. Padahal nggak aku yang morotin dia. emang aku yang morotin dia.